saya ngomong gitu, Anda macam-macam ya. Ngomong di podcastnya Richard Lee. Kan bilang. Itu kan waktu dulu, waktu pas awal. Pelan-pelan boleh kan nanya? Boleh. Ya. Boleh. Ya apa? Ya gimana mungkin tadi menjadi saksi di dalam DPR, apakah Nggak ada, ya fun-fun aja, kooperatif sebagai warga Indonesia karena kan kita memang pada dasarnya adalah menguasai kebenaran. Terkait apa aja? Pertanyaannya 30 pertanyaan. Ada berapa apa aja, pertanyaan? Kak? 30 terkait apa aja boleh tahu? Silakan. Nanti tadi itu diperiksa oleh Direktorat Siber atau Direktorat mana? Mau tahu aja. Mau tahu dong. Rahasia. Jadi apa saja ininya, subjek pertanyaannya apa aja tadi? Yang pasti tentang apa yang bayangan sudah lakukan itu pasti harus ada pertanggungjawaban dan dengan bukti. Kalau saya kan tadi sudah memberi semua bukti dan jelas. Apa aja bukti-buktinya kayu? Ya semua yang didapatkan oleh dia ya jelas ada buktinya bahwasannya itu tidak benar. Tidak benar itu anaknya Pak RK gitu maksudnya? Itu urusan bapak polisi kan ini baru saksi belum sidik naik ini jangan. Jadi Tadi buktinya memberikan keterangan ada bantahan-bantahan. bukan bantahan tapi bukti. Buktinya apa aja, Bang? Mungkin seperti Ya kalau perihal bukti-bukti apa yang selama ini sudah Mbak Ayu sampaikan ya kepada publik itu sudah kita sampaikan juga kepada penyidik. Tadi ada sekitar 30 pertanyaan. Ya apa saja pertanyaannya semuanya seputar terkait perkara inilah intinya itu. Nah kita tidak bisa berbicara lebih lanjut nanti biar bapak-bapak dari kepolisian, aparat kepolisian, para penyidik yang bisa menyimpulkan untuk laporan polisi ini. Laporan polisinya terhadap siapa sih kalau boleh tahu? Terhadap Pasalnya ya pasalnya Ada deh. itulah. terkait undang-undang ITE kan? Ya itulah. Pokoknya itulah Pasalnya panjang banget. Panjang lah pasalnya. panjang lah pasalnya. Ayo deklarasi sebagai saksi kunci bukan sih Bang untuk kasus ini? Intinya sebagai saksi gitu. Di dalam hukum Kunci adalah apa seperti kunci ya? kan, tapi Ada. saksi itu aja. Tapi kayu sendiri ditunjuk sebagai saksi, apakah memang yang mengetahui hubungan keduanya atau tidak ada hubungan atau ada hubungannya atau Oh itu bukan ranah bicara saya di sini karena saya sudah memberikan informasi itu kepada pihak yang berwenang dan saya ingin Pak kepolisian juga tadi amat sangat baik, pembicaranya juga santai, kita juga tadi sudut nyaman ya, terus juga banyak juga ternyata ya kita akhirnya berdiskusi juga bersama. Bang Herdi ada komunikasi ke pihak RK apa? Yang jelas tidak pernah ada komunikasi secara langsung ya. Yang utamanya kita hanya memenuhi panggilan dari pihak kepolisian. Sehingga klien kami, Ayu Aulia, sebagai warga negara yang baik, dimintai keterangan oleh pihak Barreskrim untuk memenuhi dari penyelidikan awal. Sehingga perkara ini supaya terang benderang. Nah, kami juga berterima kasih dengan pihak Barreskrim karena mengakomodir seluruh permintaan kami sehingga pemeriksaannya berjalan sangat lancar, baik dan tepat sasaran. Pastinya ada komunikasi terkait itu kenapa alasan Ayu menjadi saksi dari Kaitannya Bilang saya menjadi saksi pada saat lalu katanya saya mau perkenalkan kan silakan aja bantah. Kalau saya kan sudah ada. Tapi kan maksudnya gini, ketika diminta jadi saksi pasti kan dilakukan komunikasi gitu kan. Dari pihak Ayu ke RK. Kenapa jalan Ayu menjadi saksi? Karena pasti permintaan dari pihak RK. Nggak ada. Saya diminta oleh Diundang kepolisian. oleh kepolisian karena mungkin saya vokal ya. Jadi ya udah, saya Mungkin sebagai warga Indonesia yang baik kooperatif.
Ayu, ada pertanyaan Ayu yang memperkenalkan dengan RK dengan LM nggak sih? Ada pertanyaan dari pihak Bareskrim? Sudah dijawab. Sudah dijawab. Enggak, tapi emang ada pertanyaan itu ya? Ada, sudah dijawab dan sudah ada. Tapi jelang kakak jadi saksi ini ada komunikasi sama Pak RK? Enggak. Tapi kemarin berarti bisa dibilang saksi ini atas penunjukan dari pihak kepolisian sendiri atau mungkin ada dari pihak RK atau gimana juga? Enggak, atas dasar kepolisian sendiri. Daripada kan saya harus meluruskan Bocor. apa yang saya sudah bayarkan, harus ada pertanggungjawaban. Itu baru namanya manusia jin. Seperti Mbak lain kali dia membawa bukti. Iya, Nek. Berarti 30 pertanyaan itu lancar atau ada yang Lancar aja, bahkan kita sempat hidup-hidup dulu. Nyantai lah. Tanya mana bukti apa. Kalisa memang sebelumnya dalilnya apa sih? Sebelumnya mendalilkan apa sih? Ya kan kalian yang tahu, kenapa nanya ke aku? Boleh diulang lagi, Pak. Gak mau, bukan urusan saya. Dia menyalurkan, silahkan dia yang Ayu, happy lah. happy karena dari awal aku udah ngomong sama beberapa media, ya akhirnya terungkap. Jadi nggak sia-sia, sampai gue sakit nih. Ya, nggak sia-sia ternyata. Mungkin gitu dulu aja ya. Mungkin gitu ya teman-teman ya. Ayu satu lagi. Apa aja sih yang dilampirkan tadi? Ah udah lah, kalau terperihal bukti itu biar menjadi urusan kepolisian aja. Yang jelas kalau Ya, semua ini lain. kan di press kan udah kita jabarkan ya. Ya, Pasti kita nggak bisa kurang buka di lebih- sini lah gitu. ya, kurang lebih ada yang kita tambahkan lagi lah. Ayu kemarin Ayu sempat bilang dihubungi Pak Ridwan Kamil curhat mengenai apa Ayu? Kapan saya ngomong gitu? Anda macam-macam ya. Ngomong di podcastnya Richard Lee kan bilang. Itu kan waktu dulu, waktu pas awal. Ngomongin Iya, apa? Ngomongin terus apa? kenapa bilangnya baru kemarin? Tolong ini dong. Iya waktu itu ngomongin apa curhat sama Pak Ridwan Kamil? Kamu dari mana? Ya isi obrolannya ya itu obrolannya privasi lah. Waktu itu ngobrolin apa? Curhat aja biasa. Minta bantuan ke Ayu? Nggak ada permintaan bantuan. Saya cuma bertanya sama dia. Siap untuk tes DNA atau tidak? Yud, terkait munculnya ayah biologisnya LM, seperti apa Yud? Tahu aja. Ya udahlah, kita tunggu perkembangan lebih lanjut ya. Sedikit aja, Bang. Karena kita bukan bagian dari ayah biologisnya LM. Ya kita kan bukan kita ngomong aja. Bener nggak tuh Yud, anak ayahnya anak biologisnya LM Yud? Kebenaran itu hanya bisa Sebenarnya itu diungkap oleh hanya hukum. bisa diungkap oleh hukum, tes DNA dan lain-lain. Jadi saya tidak berhak berbicara apapun di sini. Kayu, ini jawab pertanyaan dari preskon kemarin LM yang mengatakan bahwa Kayu sempat mengiming-imingi uang 50 juta tapi nggak dikasih-kasih ke LM tapi malah masuk ke kantong Suruh pribadi. bawa bukti dong. Jangan ngomong-ngomong aja. Kok coba 50, kenapa nggak 50 M? 50 M ya. Tapi itu benar, emang kamu sendiri mau menyuruh LM untuk membuat video sure 50 Video juta sur itu? yang mana yang udah disebar itu kan nggak ada aku. Bukan yang cowoknya namanya Obet ya? Aduh. Aduh, Ceplosan. udah cukup ya. Ayo. Ayo dong, ayo tanggung deh dari pagi. Pak, selanjutnya apa kasus lagi?